Jadi memang apa yang kita capai hari ini adalah semuanya juga adalah hasil-hasil dari kritik-kritik gitu. Sebagai partai politik, PDI Perjuangan menjalankan fungsinya, mengkritisi pekerjaan pemerintah. Dan kami harap ini semakin konsisten. Dan karena kami meyakini kebijakan PPKM ini merupakan pilihan yang tepat, karena ini merupakan kerja dari semua pihak dalam mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani, kapasitas beliau adalah sebagai Ketua DPR. Sebagai Ketua DPR itu menjalankan fungsi pengawasan. Beliau juga sekaligus sebagai dalam tanda petik juru bicara dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Kalau kita lihat secara cermat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, pada awalnya sebenarnya beliau mengatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM harus mendapatkan dukungan atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Ya ini nggak ada apa-apa, ini sebenarnya kritik itu sangat wajar ya, dan kritikan itu adalah bentuk dukungan dan kebersamaan kami bersama-sama dengan pemerintah. Itu menegaskan bahwa kami konsisten, tegak lurus, mendukung dan bersama pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah tentu ya sebagai kader partai dan juga sebagai wakil rakyat di parlemen DPR RI sana, ya kami juga harus menyuarakan apa yang menjadi suara-suara masyarakat di bawah. Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya, biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Dugaan perpecahan di tubuh PDIP, Jokowi cenderung dukung Ganjar. Gelagat ketidakharmonisan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo menjadi satu isu yang diperbincangkan banyak pihak. Isu itu muncul bersaingan dengan isu capres dari PDIP yang diduga telah membuat kondisi internal partai ini terbelah dua, di mana pada satu sisi mendukung Putri Megawati Soekarnoputri Puan Maharani dan di sisi lain mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apa yang terjadi di internal PDIP ini menarik Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Masi, yang menyampaikan analisisnya yang juga terkait dengan politik Pilpres 2024. Jerry mengatakan tidak menutup kemungkinan ada keretakan di tubuh Partai Banteng Moncong Putih tersebut, karena pada dasarnya ia melihat Jokowi mempunyai dua kecenderungan yang berbeda dari Megawati, yang mana mantan wali kota Solo itu sedang mesra-mesranya dengan Partai Golkar. Hal itu katanya terlihat dari kebijakan yang ditelurkan Jokowi dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19. Dalam kebijakan penanganan COVID-19 tersebut, Jerry menuturkan bahwa Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM darurat di dalam dan luar Jawa Bali. Di samping itu, Jokowi juga menurut Jerry masih memiliki kedekatan emosional dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di mana hal itu terlihat memilih memantau vaksinasi dengan Ganjar ketimbang menghadiri acara serah terima jabatan Guru Besar Universitas Pertahanan kepada Megawati. Bahkan menurut Jerry, dari aspek probabilitas politik bisa saja Jokowi tidak mendukung Puan Maharani sebagai capres di pemilu 2024. Karena itu, ia berkesimpulan bahwa ada pecah kongsi di antara elit PDIP kini, sehingga untuk merampungkan visi 2024 diperlukan telaah dari Megawati atas sikap Jokowi saat ini. Citra Jokowi disebut semakin buruk karena secara politik kebijakan Jokowi dalam penanganan COVID-19 sudah keliru sejak awal. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, Jokowi dalam mengambil kebijakan mengabaikan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 53 dan Pasal 55. Ubedillah menilai Jokowi berpotensi diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, sehingga menurutnya PDIP menjaga jarak dengan Jokowi. Mengutip terkini.id, Ubedillah menilai citra Jokowi yang semakin buruk saat ini secara politik akan merugikan PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan,
Menurut Ubedillah, secara umum rezim Jokowi saat ini mewarisi masalah yang sangat membahayakan untuk masa depan negara. Maka dari itu, Ubedillah menyarankan agar PDIP segera meninggalkan Jokowi dan fokus mengambil peran untuk menyelamatkan negara. Ubedillah Badrun menyarankan agar PDIP meninggalkan Presiden Jokowi. Alasannya, citra rezim saat ini semakin buruk di mata masyarakat terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ini awalnya menanggapi sikap PDIP yang saat ini terlihat sedang mencoba jaga jarak dari Jokowi. Namun, kata Ubedillah, jika Jokowi merubah sikapnya dan memenuhi keinginan PDIP dengan mereshuffle Luhut Binsar Panjaitan, maka mungkin partai berlambang kepala banteng itu akan kembali berpikir untuk tidak meninggalkan Jokowi sepenuhnya. Muncul narasi geng Jokowi yang menyeret nama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo yang mulai lawan klan Soekarno di PDIP. Hubungan yang tidak harmonis antara Jokowi dan keluarga Soekarno, dalam hal ini PDIP, semakin mempertajam analisis tersebut. Bahkan, kekuatan bisa disebut geng Jawa Tengah menyeret nama Jokowi, Ganjar, dan Gibran disebut-sebut akan mulai melawan klan Soekarno. Munculnya komplotan Jawa Tengah yang seolah dikomandoi oleh Jokowi, Ganjar, dan Gibran ini dipengaruhi oleh rusuh besar-besaran baliho Puan Maharani buatan PDIP. Hal itu dimaksudkan sebagai cara untuk menghadirkan sosok Puan Maharani yang diharapkan muncul di pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2024. Sayangnya, hal ini dinilai aktivis kemanusiaan Natalius Pigai sebagai jalan yang tidak sesuai dengan keinginan Jokowi. Menurut Natalius Pigai, mantan wali kota Solo itu lebih berpeluang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju menjadi capres pada tahun 2024. Sinyal lain yang memperkuat geng Jawa Tengah siap bertarung dengan Soekarno, yakni pernyataan wali kota Solo, Gibran Rakabuming, yang dengan tegas menegaskan pemasangan baliho Puan Maharani itu dilakukan atas permintaan partainya, PDIP. Dalam menghitung kekuatan, Natalius Pigai menggambarkan bahwa geng Jawa Tengah tentu tidak memiliki beban untuk melawan klan Soekarno. Meskipun PDIP tidak dapat disangkal sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, Pigai menganalisis di belakang Ganjar Pranowo ada dukungan dari penguasa yang kini duduk di pemerintahan. Malahan, Pigai melihat Jokowi pun punya andil menyiapkan Ganjar untuk melawan terah Soekarno dalam pencalonan presiden dalam pemilu mendatang. Menurut Pigai, Ganjar sengaja bakal disiapkan untuk melawan Puan plus terah Soekarno lain, yaitu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, Pigai menyarankan PDIP untuk tegas dengan manuver Jokowi dan Ganjar. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat.